Charles Sonny Liston lahir di Arkansas pada sekitar tahun 1930-an. Tanggal lahirnya sendiri tidak pernah jelas, karena dia datang dari keluarga miskin yang bahkan tak mencatat kelahirannya. Masa kecilnya keras, dia hidup dalam kemiskinan, penuh kekerasan, dan sejak remaja sudah berurusan dengan hukum. Well, in the morning I get up at 5 o'clock and I run about 5 miles. Eventually I work up to 5. And after that, I come back and I go to bed. I sleep till about 10 o'clock. And after that, I get up and eat breakfast, take a walk for about a mile and a half. Then I sit around for a few minutes. Then I go back to bed. Then I get up, come over and have me a cup of tea. And I start training, skipping ropes, hitting the heavy bag, light bag, boxing, doing calisthenics. Tahun 1962, Sonny Liston mencapai puncak karirnya ketika menghancurkan Floyd Patterson hanya dalam satu ronde untuk merebut gelar juara dunia kelas berat. Kemenangan itu mengukuhkan reputasinya sebagai monster menakutkan di dalam ring. Tubuh besar, tangan panjang, dan kekuatan yang mampu merobohkan siapapun. Namun ironisnya, meski jadi juara dunia, dia tidak pernah benar-benar dicintai publik Amerika. Banyak yang melihatnya sebagai simbol dunia gelap, dikaitkan dengan mafia, ditakuti karena masa lalunya yang penuh kriminalitas, dan punya aura menakutkan yang membuatnya lebih sering dicemooh daripada dipuja. Namun sorotan terbesarnya datang pada 1964. Ketika itu, dia berhadapan dengan petinju muda bernama Cassius Clay yang kelak dikenal sebagai Muhammad Ali. Liston dianggap tak terkalahkan, tetapi malam itu dia dipermalukan. Ali dengan kelincahan dan kecepatan luar biasa membuat Liston menyerah di ronde ke-7. Mengaku tak bisa melanjutkan karena cedera bahu. Kekalahan itu mengejutkan dunia. Setahun kemudian, Liston diberi kesempatan untuk membalas. Duel ulang digelar pada 1965, namun justru lahirlah salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah tinju. Phantom Punch, Ali melepaskan pukulan cepat yang nyaris tak terlihat, dan Liston jatuh ke kanvas. Banyak yang bersumpah bahwa pukulan itu tidak sekeras yang terlihat, dan Liston dianggap sengaja jatuh entah karena tekanan mafia, taruhan gelap, atau alasan lain yang hingga kini tak pernah terungkap. Misteri terbesar dalam hidup Liston justru datang setelah dia pensiun. Pada 5 Januari 1971, tubuhnya ditemukan istrinya, Geraldine, sudah membusuk di rumah mereka di Las Vegas. Diperkirakan dia sudah meninggal sekitar seminggu sebelumnya. Hasil otopsi menyebutkan kematiannya akibat gagal jantung dan adanya jejak heroin di tubuhnya. Namun keluarga bersumpah Liston bukan pengguna narkoba. Banyak teori bermunculan. Sebagian percaya dia dibunuh karena keterlibatannya dengan dunia mafia. Sebagian lain yakin dia dipaksa masuk ke lingkaran obat-obatan. Sampai sekarang, kematian Sonny Liston masih jadi misteri gelap yang tak pernah terjawab. O'Neil Bell lahir di Jamaika pada 29 Desember 1974. Dia pindah ke Amerika Serikat untuk mengejar mimpi menjadi petinju profesional. Bell dikenal sebagai petarung dengan pukulan keras, fisik tangguh, dan gaya bertarung agresif. Puncak karirnya datang pada 7 Januari 2006. Kala itu dia menantang Jack McCormack di Madison Square Garden. Malam itu, Bell tampil luar biasa, menjatuhkan McCormack di ronde ke-10 sebelum akhirnya memaksa wasit menghentikan pertarungan. O'Neil Bell menjadi juara dunia sejati kelas penjelajah, memegang sabuk WBC, WBA, dan IBF sekaligus. Dia satu-satunya petinju Jamaika yang pernah menyatukan 3 sabuk dunia di era modern. Kehidupannya di luar ring mulai diliputi kontroversi, masalah disiplin, kesulitan keuangan, dan gaya hidup yang tak stabil. Tragedi menimpa pada 25 November tahun 2015 di Atlanta. O'Neil Bell sedang menunggu bis, namun secara tiba-tiba diserang oleh sekelompok perampok bersenjata.
Mereka menembaknya hingga tewas di tempat dan meninggal pada usia 40 tahun. Kematian Bell begitu ironis, seorang mantan juara dunia yang dulu berdiri di panggung megah sebagai penguasa sejati kelas penjelajah justru menghembuskan nafas terakhir di jalanan kota, menjadi korban kejahatan jalanan. Vernon Forrest lahir pada 12 Januari 1971 di Augusta, Georgia. Dia dikenal sebagai petinju dengan jab yang presisi, teknik tinggi, dan IQ tinju yang matang. Forrest menjadi sorotan besar setelah berhasil melakukan apa yang banyak orang anggap mustahil, yakni mengalahkan Shane Mosley yang saat itu dianggap salah satu pound for pound terbaik di dunia. Pada 26 Januari tahun 2002, Vernon Forrest menyatukan Mosley di ronde kedua, kemudian mendominasi sepanjang laga untuk merebut gelar WBC dan lineal kelas welter. Pertarungan ulang pada Juli 2002 kembali dimenangkan Forrest lewat keputusan mutlak. Kemenangan back-to-back ini membuatnya naik ke puncak popularitas dan dianggap salah satu welter terbaik di era 2000-an awal. Namun setelah itu karirnya menghadapi ujian. Dia kalah mengejutkan dari Ricardo Mayorga 2 kali berturut-turut, yang sempat membuat reputasinya meredup. Meski begitu, Forrest bangkit kembali di kelas super welter, dan pada tahun 2007 dia berhasil merebut gelar WBC dengan mengalahkan Carlos Baldomir. Vernon Forrest membuktikan dirinya sebagai petarung yang tangguh dan penuh dedikasi. Kehidupan Forrest terhenti secara tragis pada 25 Juli tahun 2009. Malam itu, dia baru selesai mengisi bensin di sebuah SPBU di Atlanta bersama keponakannya. Tiba-tiba mereka disergap oleh 3 orang bersenjata. Para perampok itu merampas jam tangan Rolex Forrest yang bernilai tinggi. Salah satu perampok itu menembaknya berkali-kali. Forrest tewas di tempat pada usia 38 tahun. Kematian ini mengguncang dunia tinju. Seorang juara dunia yang dikenal dengan rendah hati dan banyak terlibat dalam kegiatan sosial harus meregang nyawa di jalanan karena kejahatan brutal. Nama Edwin Valero melekat di benak banyak pecinta tinju sebagai sosok misterius, berbahaya, dan tak terkalahkan. Lahir di Venezuela pada 3 Desember 1981, Valero tumbuh di lingkungan keras dengan kehidupan penuh kekurangan. Namun dari sana pula muncul kekuatan mental dan fisik yang luar biasa, sebuah bahan bakar yang menuntunnya menuju ring tinju. Sejak awal karir profesionalnya pada tahun 2002, Valero langsung menunjukkan betapa mengerikannya dia. Dalam 18 pertarungan pertamanya, semuanya berakhir KO di ronde pertama. Catatan yang membuat dunia terperangah dan menjulukinya sebagai dinamita. Dinamit yang selalu meledak begitu bel tanda ronde berbunyi. Valero memiliki gaya bertarung ultra agresif, mengandalkan kombinasi pukulan kiri mematikan dan daya tahan tubuh luar biasa. Tahun 2006, dia merebut gelar WBA Super Featherweight setelah menemukan Vicente Mosquera. Gelar itu dia pertahankan dengan kemenangan KO beruntun sebelum naik kelas ke lightweight dan menjadi juara WBC pada tahun 2009. Di puncak kejayaannya, Edwin Valero mengoleksi rekor sempurna 27 kali kemenangan, semua dengan KO tanpa satupun kekalahan. Namun di balik kejayaan itu, hidupnya diliputi kegelapan. Valero dikenal temperamental, kecanduan alkohol, dan kerap terlibat masalah di luar ring. Puncaknya terjadi pada 18 April tahun 2010 saat dia ditahan polisi Venezuela setelah diduga membunuh istrinya sendiri, yaitu Jennifer Carolina Vieira. Keesokan harinya, tragedi besar itu benar-benar terjadi. Pada pagi hari, Valero ditemukan tewas gantung diri di dalam sel tahanan.
Dunia tinju terperanjat, seorang petinju tak terkalahkan, monster di dalam ring, berakhir mengenaskan di luar ring. Edwin Valero menjadi gambaran kejayaan luar biasa yang disertai kehancuran diri. Sosok yang seharusnya menjadi legenda panjang di ring, namun kini hanya dikenang sebagai talenta besar yang hancur karena iblis dalam dirinya sendiri. Di dalam ring, Hector Camacho adalah salah satu petinju tercepat yang pernah ada. Refleksnya laksana kilat, kakinya lincah, kombinasi pukulannya seolah melayang begitu cepat hingga lawan kerap hanya memukul udara. Gayanya bukan hanya efektif, tapi juga penuh dengan hiburan. Dia masuk arena dengan kostum-kostum nyeleneh, penuh warna, jubah ala matador, menjadikannya ikon hiburan selain atlet. Prestasinya pun tidak main-main. Dia meraih gelar dunia di 3 divisi berbeda, Super Featherweight, Lightweight, dan Junior Welterweight. Dia mengalahkan nama-nama besar seperti Jose Luis Ramirez, Cornelius Boza Edwards, hingga Ray Mancini. Bahkan di usia yang sudah menua, dia masih sempat bertarung melawan legenda seperti Robert Duran dan Oscar De La Hoya meski hasilnya kalah angka. Namun di luar ring, Camacho punya sisi kelam. Hidupnya dipenuhi masalah narkoba, kasus hukum, dan gaya hidup yang berbahaya. Dia keluar masuk rehabilitasi, terlibat perselisihan, dan hidupnya semakin jauh dari gemerlap kejayaan masa lalu. Tragedi itu akhirnya datang pada 20 November tahun 2012. Saat itu dia berada di Puerto Rico. Camacho duduk di dalam mobil bersama temannya di luar sebuah bar. Tiba-tiba, rentetan tembakan dilepaskan ke arah mobil mereka. Temannya tewas di tempat, sementara Camacho terkena peluru yang menghantam rahangnya dan menembus ke otak. Dia dilarikan ke rumah sakit, namun kondisinya kritis. 4 hari kemudian, pada 24 November, keluarganya sepakat mencabut alat penopang kehidupannya. Dunia tinju pun kehilangan salah satu bintang paling karismatik dan kontroversial yang pernah ada. Hector Macho Camacho meninggal di usia 50 tahun, tetapi warisannya tetap hidup. Dia dikenang sebagai sosok yang membawa hiburan, kecepatan luar biasa, dan kegilaan yang tak bisa ditiru siapapun. Sosok yang membuktikan bahwa terkadang kehidupan di luar ring bisa lebih berbahaya daripada pertarungan di dalamnya. Nama Arturo Gatti selalu melekat pada satu kata, drama. Dia bukan petinju teknis paling sempurna, bukan pula pemilik rekor tak bercela. Tapi setiap kali naik ring, Gatti membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, pertempuran hati dan jiwa. Lahir di Italia lalu besar di Kanada, Gatti kemudian menetap di Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1991. Sejak awal, publik sudah melihat bahwa gaya bertarungnya unik, penuh agresi, tak pernah mundur, dan sanggup menjadikan setiap duel bagaikan film laga berdarah. Arturo Gatti pernah menjadi juara dunia IBF kelas bulu super setelah dia mengalahkan Tracy Harris Peterson pada tahun 1995. Dari sanalah namanya makin dikenal, bukan karena dia tak terkalahkan, melainkan karena cara dia bertarung selalu membuat penonton berdiri. Puncak pamornya datang lewat trilogi melawan Mickey Ward. 3 pertarungan mereka di awal tahun 2000-an dianggap sebagai salah satu trilogi terbaik dalam sejarah tinju modern. Pertarungan pertama mereka yang digelar tahun 2002 bahkan melahirkan ronde ke-9 yang disebut-sebut sebagai Round of the Century. Gatti jatuh, bangkit, berdarah, namun tetap menyerang seolah nyawanya dipertaruhkan di setiap pukulan. Meskipun tidak selalu menang mudah, Gatti selalu meninggalkan kenangan. Kemudian dia juga sempat naik kelas keringan junior dan welter, menghadapi nama-nama besar seperti Oscar De La Hoya dan Floyd Mayweather Jr. Namun warisan terbesarnya bukanlah gelar,
melainkan statusnya sebagai pejuang sejati yang dicintai oleh fans. Sayangnya, kehidupan Gatti berakhir penuh dengan misteri. Pada 11 Juli 2019, dia ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Porto de Galinhas, Brazil. Saat itu, Gatti sedang berlibur bersama istrinya, Amanda Rodrigues. Awalnya, polisi berhasil menyatakan kematiannya sebagai kasus pembunuhan, dengan Amanda sebagai tersangka utama. Namun beberapa minggu kemudian, kasus itu ditutup dan diklarifikasikan sebagai bunuh diri, sebuah keputusan yang menimbulkan kontroversi besar. Banyak yang percaya Gatti tidak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai hari ini, kematian Arturo Gatti masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah tinju. Namun bagi para penggemar, Arturo Gatti tetaplah hidup. Setiap kali rekaman pertarungannya diputar, suara sorak ribuan penonton seakan kembali terdengar. Dia mungkin sudah pergi, tapi semangat Thunder akan selalu abadi di ingatan dunia tinju.